Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di Masjid Darul Hijrah ini, di mana kita berada di bulan Jumadil Tsaniyah. Insyaallah 100 hari lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tidak terasa perjalanan dunia ini, hari-hari dunia ini begitu cepat. Dan Allah SWT berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari kami perjalankan di antara manusia. Allah menyatakan ayyam, hari-hari, yamun, bukan sanawat, lama sekali, bukan. Dunia ini hanya satu hari, cepat sekali berganti hingga sampai kita ke bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, membaca sebuah tulisan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr yang berjudul Sifat Ibadur Rahman. Sifat Ibadur Rahman, karakteristik hamba-hamba Allah yang maha memurah. Karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Semoga Allah mengampuni beliau, mengampuni kedua orang tua beliau. Jamaah kajian, dalam kitab ini beliau memulai kitabnya dengan muqaddimah, dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengucapkan tahmid, ya, alhamdulillah, mengucapkan pujian kepada Allah SWT, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Beliau menyanjung Allah SWT, bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan beliau senantiasa mendoakan para sahabat Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah dan para sahabatnya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna maqamal ubudiyyah lillahi maqamun azim, bal huwa asyraful maqamat allati imtadahallahu biha anbiya'ahu wa awliya'ahu. Allah SWT memuji, menempatkan kedudukan peribadatan kepada Allah SWT itu di tempat yang terpuji, di mana Allah SWT memuji para nabinya, para kekasih-kekasihnya, para wali-walinya,
dan wadhafa ahlaha li nafsihi fi ayatin adidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hambanya dengan mengidhofahkan, menambahkan dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Wa adhafa alaha li nafsihi. Siapa yang beribadat kepada Allah, Allah menisbat atau Allah menyandarkan kepada dirinya. Ibadur Rahman. Ibad adalah artinya hamba-hamba. Diidhofahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kedudukan peribadatan di sisi Allah itu adalah kedudukan yang tinggi. Hamba-hamba Allah yang beribadat kepada Allah mempunyai kedudukan yang tertinggi, yang tinggi. Tasyrifan lahum. Ini menunjukkan bagaimana Allah memuliakan hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'liyatan limaqamihim. Allah meninggikan kedudukan hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha menjadi ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana sih hamba-hamba Allah itu? Bagaimana sih hamba-hamba yang Allah sebutkan ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah? Wa qad dzakara Allah azza wa jalla li ahli hadzal maqam asy-syarif awsafan adidah. Allah menyebutkan hamba-hambanya yang menempati kedudukan yang mulia ini, ibadur Rahman. Allah menempatkan mereka pada kedudukan yang mulia. Allah telah menyebutkan bahwasanya mereka bagaimana karakteristiknya. Allah telah menyebutkan siapa saja ibadur Rahman ini. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla li ahli hadzal maqam asy-syarif awsafan adidah. Allah telah menyebutkan karakteristik siapa-siapa hamba Allah yang Maha Pemurah. Hafal ya? Surat wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kita akan dengarkan ya. Ibadur Rahman yang mereka berjalan di muka bumi. Nanti Allah dalam surat Al-Furqan Allah akan sebutkan siapa sih hamba-hamba Allah yang mempunyai kedudukan yang mulia itu siapa saja. Kedudukan tinggi siapa saja ya. Nanti kita akan membaca ya dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ya. Di sini kita akan lihat wa qad dzakara Allah azza wa jalla li ahli hadzal maqam asy-syarif awsaban 'adida wa simat mubarakah fi nususin katsira liyajtahidal muslim fil ittisabiha wal 'amal bimuqtadaha liyanalal maqam ar-rafi wasyaraf al-kabir 'inda rabbil alamin. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Furqan, jika kita membuka mushaf kita ya, kita akan dapat di dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan siapa-siapa hamba Allah yang Maha Pemurah itu. Untuk apa Allah menyebutkan karakteristik sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pemurah ini? Untuk apa? Agar seorang muslim berusaha mendapatkan predikat sebagai termasuk ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah ya. Jadi kata ibadur Rahman itu kata yang luar biasa, kedudukan yang luar biasa. Menjadi hamba Allah itu suatu hal yang luar biasa, karena dia telah memberikan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyanal al-muslim, agar seorang muslim memperoleh al-maqam, kedudukan ar-rafi yang tinggi, wasyaraf al-kabir inda rabbil alamin. Mempunyai kemuliaan. Di mana kemuliaannya? Di sisi Allah Rabbul Alamin. Kita akan membaca tentunya karakteristik ini ya, kita dapati di dalam surat Al-Furqan ya, dari mulai ayat yang ke-63. Surat berapa? Al-Furqan ayat berapa? Ayat ke-63.
Di mana dimulai ayat ini atau karakteristik sifat-sifat ibadur rahman ini dimulai dengan ayat ke-63-nya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, dalam keadaan tawadhu, rendah hati. Nah, inilah di antara sifat yang menonjol dari ibadur rahman. Wa min abrazi al-mawadi' allati dzakarallahu fiha awsaf ibadihi al-mu'minin fi siyaqin wahidin ma ja'a fi khawatimis suratil furqan. Jadi karakteristik ibadur rahman, apa itu karakteristik zat? Sifat-sifat perangai-perangai gitu ya. Perangai-perangai dari hamba Allah yang maha pemurah itu kayak apa sih Ustaz? Bagaimana? Bisa dibuka surat apa? Al-Furqan, dari ayat ke-63 surah Al-Furqan sampai ayat yang terakhir 77. Ya. Nanti akan didapati bagaimana ibadur rahman. Ya, bisa dibuka di Quran terjemahan ya. Bahwa Quran terjemahan dibuka surat berapa? Al-Furqan ayat ke-63 hingga ke-67 ya. Kok 63? Wa ibadur rahman ya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya 63 sampai ayat ke-77, bukan 67, sampai ayat ke-77 ya. Nanti satu persatu kita akan baca bagaimana karakteristik sifat-sifat perangai-perangai ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah. Di mana haitsu dzakara tsamaniyata awsaf, dalam ayat ke-63 surat Al-Furqan hingga ayat ke-67 ya, ada 8 karakter perangai akhlak daripada ibadur rahman. Apa saja? Nanti kita akan mulai ya. Bada'aha biqauli azza wa jal, dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-63, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Siapa saja itu? Siapa hamba Allah yang Ar-Rahman, maha pemurah? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan apa? Tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Rendah hati, enggak sombong ya, rendah hati, tidak sombong. Wa bihadza dalalah ala 'azimi ikhtisasihim bima dalla alaihi hadzal ism min ma'ani ar-rahman. Menunjukkan ya, 8 sifat ini, karakteristik ibadur rahman ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah dikhususkan, pengkhususan manusia-manusia yang spesial, yang khusus. Baik, misalnya ada 10 manusia, ada manusia-manusia yang baik, dia mempunyai sifat-sifat perangai akhlak sebagai ibadur rahman, hamba Allah. Di antaranya tadi apa? Tidak sombong, tidak sombong ya. Kemudian warabbahum ala ta'atir rahman wa husnul taqarrub ilaihi azza wajal. Dengan ayat-ayat Allah ini, ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tertarbiyah, terdidik, mereka menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mempunyai perangai-perangai yang dicintai oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah SWT agar manusia mempunyai perangai tadi. Thumma addada sifatihim kulla sifah mabdu'ah biqaulihi alladhi walladina. Dalam sifat-sifat ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat ke-63 hingga 77, kita jumpai tatkala Allah menyebutkan hamba Allah yang maha pemurah itu siapa? Allah menyebutkan alladzina. Apa artinya alladzina?
mereka adalah orang-orang yang Allah menyebutkan walladina, dan mereka itu adalah orang-orang yang apa? Yang tidak sombong, yang tidak mempersekutukan Allah. Nanti akan disebutkan dalam ayat-ayat dalam surah Al-Furqan, ayat 63 hingga akhir. Disebutkan Allah SWT. Wa ya'rifaha ma'rifatan jayyidah, thumma yas'a ba'da dzalika fi tahqiqiha ala akmal wajhin. Agar kita manusia, orang beriman, mengetahui apa itu sifat karakter, apa itu perangai ibadur rahman. Setelah kita mengetahui perangainya, baru kita ikuti. Oh, saya pengen jadi ibadur rahman karena sekarang saya belum jadi ibadur rahman. Bertobat kepada Allah SWT, mohon ampunan kepada Allah SWT. As-sifatul ula, perangai pertama. Tadi perangai pertama, sifat pertama dari ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah, apa? As-sakinah wal waqar wat tawadu' lillahi wa ibadihi. Dia tenang. Orang yang ibadur rahman mempunyai ketenangan, kehormatan, dan dia bersifat tawadu', rendah hati, rendah diri kepada Allah, rendah hati kepada manusia. Tidak boleh sombong. Ya, kita membaca di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63. Silakan juga jamaah membuka surat berapa? Al-Furqan surat ke-25 ayat berapa? 63. Ya, buka. Allah SWT berfirman, wa ibadur rahmani, wa ibadur rahman, hamba-hamba dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah, alladzina, yang mereka itu yamshuna, berjalan, yamshuna alal ardi, berjalan di atas bumi ini. Bagaimana berjalannya? Haunan, mereka tawadu', rendah hati kepada manusia, kepada Allah SWT, merendahkan dirinya kepada Allah SWT. Wa idza khatabahumul jahilun, jika mereka berjalan, tiba-tiba ada orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan qalu salama, selamat tinggal, salama, kesejahteraan. Kita membaca penjelasan beliau, itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, min sifat ibadur rahman, di antara sifat-sifat ibadur rahman, wa jamili nu'udihim, dan di antara keindahan sifat-sifat mereka, di antara sifat ibadur rahman dan keindahan sifat-sifat karakter mereka, min sifat ibadur rahman wa jamili nu'udihim, apa itu? Tawadu'uhum, ketawaduan mereka, lillahi, untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa li'ibadihi, dan mereka juga bertawadu' kepada hamba-hamba Allah. Bagaimana bentuknya? Fayamshuna, mereka berjalan bisakinatin wa tuma'ninatin, dengan tuma'ninah, dengan ketenangan, wa waqar, dengan menjaga kehormatan. Wa hadha at-tawadu', ketawaduan yang mereka miliki, yang dimiliki oleh ibadur rahman ini, alladzi dhahara ala masyihim, yang nampak saat mereka berjalan di atas muka bumi ini, wa hayatihim, yang nampak dalam hay'ah, gaya mereka, bentuk mereka, tidak sombong, nampak ketawaduan mereka, nampak dalam karakter mereka. Innama huwa, kenapa mereka mendapatkan bisa tawaduk dalam berjalan, dalam karakter mereka, penampilan mereka itu tawaduk, rendah hati, tidak sombong, taat kepada Allah SWT. Kenapa bisa demikian?
Itu adalah hasil buah thamratun min thimaril iman, buah dari buah keimanan. Wa atharun min adarihi, pengaruh mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat muslim, umat Islam, seorang muslim ya, mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang rukun iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Allah telah menetapkan segala apa yang terjadi pada diri kita, beriman pada takdir Allah baik dan buruk. Sehingga ini memiliki karakter, menjadikan karakter seorang muslim, seorang mukmin itu menjadi hebat. Bagaimana tidak? Tatkala musibah menimpanya, misalnya ya, musibah menimpanya, dia ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka seorang muslim mendapatkan ajaran dari Al-Quran, ayat Allah. Allah berfirman menyebutkan keadaan seorang mukmin, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum, dan surat Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami akan menguji kalian. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Apa itu? Ujiannya itu minal khauf, ketakutan. Wal ju', kekurangan makanan. Wa naqsi minal amwal wal anfus, tatamarat, kekurangan harta, kematian saudaranya, kekurangan buah-buahan. Wabashir sabir, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang sabar. Seorang yang beriman, kabarkanlah berita gembira, basyiris sabir, kepada orang-orang sabar. Seorang yang beriman, dia beriman kepada Allah, beriman kepada ayat Allah, bahwasanya Allah akan menguji dirinya dengan ketakutan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, sedikit ketakutannya, tidak banyak. Kalau banyak binasa. Wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat, kekurangan jiwa, buah, harta. Dan kabarkanlah berita gembira kepada siapa? Kabar gembira-gembira itu orang-orang yang tertimpa musibah mendapatkan berita gembira. Dia tertimpa musibah, mendapatkan ujian, dan dia sabar. Sabar, ini takdir dari Allah SWT. Dia tetap sabar untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan kotor, perkataan keji, menerima. Dia tetap sholat, tetap taat kepada Allah. Dia menjauhi hal yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti kita lihat saat-saat ini, bagaimana kaum muslimin di Filistin, di Gaza, mereka mempunyai akhlak yang baik. Tatkala mereka memberikan musibah, kematian anaknya, kematian suaminya, kematian istrinya, kematian ibunya, bapaknya, kematian saudaranya, mereka melakukan luar biasa, mendapatkan musibah. Namun mereka tunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sabar. Mereka tetap beriman kepada Allah. Mereka adalah ibadur rahman. Sehingga orang-orang kufar, orang-orang kafir kagum melihat, kok bisa mereka tetap gitu, tidak meronta-ronta, menangisi. Mereka sabar. Apa yang membuat mereka seperti itu? Sehingga sekarang ini banyak, kalau kita lihat di YouTube ya, kisah bagaimana orang kafir membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, sehingga di antara mereka ada yang masuk Islam. Mereka melihat Al-Quran yang menyebabkan mereka punya keimanan yang hebat seperti ini, punya akhlak baik, perangai yang mulia. Al-Quranul Karim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna ay bitta'ati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan ayat 63 ini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di atas bumi dengan tawadhu' adalah mereka berjalan bitta'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afaf, mereka menjaga kemuliaan. Wa tawadhu', dan mereka merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka, tidak sombong kepada sama muslim. Mereka merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawadhu' lillah. Wa min madahiri tawadhu'ihim, kita lihat bentuk ketawaduan mereka, ibadur rahman. Wa sakinatihim, dan juga bagaimana mereka mempunyai ketenangan. Annahum, mereka itu, in wajahu fi tariqihim, tatkala mereka berjalan di jalan, lalu mereka menghadapi in wajahu fi tariqihim ba'du al-safah wal jahl, jika mereka mendapati orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir, mengolok mereka, akan dijumpai sifat-sifat ketenangan ibadur rahman ini. Yamshuna 'alal ardi hauna, tetap berjalan dalam keadaan tawadhu, as-sakinah wal waqar, tenang dan menjaga kehormatan. Fa innahum yukhatibunahum, orang-orang yang bodoh, orang yang pandir, orang-orang yang jahil, berbuat maksiat, mengolok mereka bikalamin sadidin salimin as-safahi wal jahal. Tatkala mereka mendapatkan celaan, mereka mendapatkan ucapan yang tidak baik, ibadur rahman ini menghadapi orang-orang kritikan-kritikan, celaan-celaan yang tidak baik kepada mereka itu, mereka menghadapinya dengan berbicara dengan kalam sadid, tetap ucapannya baik, lurus, ya, kalam sadid, ya, juga salim, selamat, bersih, minas safa wal jahal, dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang menunjukkan kebodohan. Misalnya ada orang yang dia berjalan, terus ada orang yang memaki dia, dimaki, dia tetap menjaga ucapannya, lisannya, karena dia ingat firman Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan dalam keadaan di muka bumi dalam keadaan hauna, tenang, menjaga lisannya, tawadhu. Wa hadha ma'na qauluhu ta'ala, wa hadha ma'na qaulihi ta'ala, qaulihi azza wa jalla, wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama, dan mereka, jika mereka dicela oleh orang-orang yang pandir, orang yang bodoh, mereka mengucapkan salama, selamat, ucapan-ucapan yang baik. Ai qaulan, mereka mengucapkan perkataan, la yaslamuna bihi minal ithmi wal lagwi, wa idza khadamul jahiluna qalu salama, ai qaulan yaslamuna bihi minal ithmi wal lagwi, mereka mengucapkan kata-kata yaslamuna, yang selamat, kata-kata yang selamat, yaslamuna bihi, selamat dari apa? Minal ithm, dari dosa, wal lagwi, dan ucapan yang sia-sia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan kita ini mempunyai kehormatan. Dan kalau kita mengucapkan ucapan yang jelek, kehormatan kita turun. Tatkala kita menjaga ucapan kita dari dosa dan ucapan sia-sia, maka kita tetap dalam keadaan mempunyai al-waqar, kehormatan.
Yamshuna 'alal ardi hauna, kita berjalan di muka bumi dalam keadaan as-sakinah, tenang, al-waqar, hormat, punya kehormatan, dan at-tawadhu, ketawaduan kepada Allah dan ketawaduan kepada sesama manusia. Wa hum bihadza qad jama'u li anfusihim. Maka tatkala ada orang yang mencela, mereka mengatakan qalu salama, mereka tetap menjaga lisan mereka, maka mereka telah mengumpulkan pada diri mereka apa? As-salama, keselamatan. Min athratain, dari dua ketergelinciran. Mereka selamat dari dua ketergelinciran. Apa itu? Athratul rijal wa athratul lisan. Tergelincir kaki dan tergelincirnya lisan. Jadi kita kalau berjalan di kamar mandi gitu Bu ya, kita kan pernah ya kepleset gitu ya, tergelincir kaki kita. Tapi pernahkah kita merasakan lisan kita ini terpleset gitu loh? Aduh Ustaz, lisan saya terpleset di kamar mandi. Loh, gimana Bu terplesetnya di kamar mandi gitu? Iya Ustaz, saya mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah itu betul, waktu di kamar mandi saya marah, saya ngumpat, tergelincir. Maka ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, berjalan di muka bumi, berjalannya itu dia tidak tergelincir, kakinya enggak tergelincir. Wa idza khatabahumul jahilun, tatkala orang jahil mencela mereka, menjelekkan mereka, mereka tetap qalu salama, mereka tidak tergelincir lisannya, kaki dan lisannya tidak tergelincir. Kira-kira kita ini banyak tergelincir kaki atau lisan kita ya? Oh banyak kaki Ustaz tergelincir. Karena kita tidak sadar. Tatkala kita berbicara ini salah. Tatkala kita berbicara ternyata menggunjing orang. Tatkala kita berbicara ternyata berbohong. Tatkala kita berbicara menjatuhkan kehormatan orang. La ilaha illa anta subhanak. Ini benar. Kita kurang banyak mengisi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa masuk masjid, berdoa keluar masjid, berdoa sebelum tidur, berzikir pagi petang. Kurang banyak kita, sehingga banyak tergelincir. Justru yang banyak kita lakukan apa? Berbicara. Ucapan apa? Qalu sama, ucapan yang indah, yang baik. Mari kita jaga ya. Ibadur Rahman wa ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Pemurah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan dengan tenang, tidak tergelincir, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lisan mereka juga tidak tergelincir. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, walamma kanatil atharatain. Kita ketahui ketergelinciran itu ada dua hal, kata Imam Ibnu Qayyim. Atharatul rijal, kaki itu tergelincir. Wa atharatul lisan, lisan juga tergelincir. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka ja'at ihdahuma, salah satu ketergelinciran itu disebutkan qarinata al-ukhra fi qauli ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketergelinciran itu ada dua, tergelincir kaki dan lisan. Maka Allah menyebutkan salah satu dari keduanya itu diiringi dengan yang kedua. Wa ibadur rahman, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi, mereka berjalan tidak tergelincir di muka bumi. Menyebutkan yang pertama, tidak tergelincir, diiringi yang kedua.
Setelah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tidak tergelincir dalam lisannya apabila ada orang mencela mereka, mereka mengucapkan salama, selamat tinggal, mendoakan. Mampukah kita seperti ini? Terkadang lisan kita tidak mampu kita pegang, kita tahan itu sulit gitu ya. Karena kita jengkel, misalnya pada jengkel pada seorang gitu ya, kita melihat, wah ini orang yang saya benci. Lihat dia berjalan tersandung, syukur kamu gitu ya. Syukur kan harusnya ucapan syukur ya, terima kasih. Kalau bahasa Jawanya syukur itu kapok gitu ya, dia tidak menjaga lisan, ya, tidak menahan lisan, tidak mampu. Padahal dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan manusia-manusia yang disebutkan ibadur rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan tidak tergelincir, tawadhu, hormat, jaga kehormatan, tenang. Juga tatkala berbicara mereka tidak tergelincir. Apakah kita sudah termasuk ibadur rahman? Jika kita belum termasuk menjadi ibadur rahman, karena kita banyak berkata kotor, karena kita berkata-kata jelek, maka ingatlah firman Allah SWT agar kita kembali kepada Allah SWT. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa kalian dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tatkala kalian berkata kotor, tergelincir, berkata salah, kembalilah kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang kosong dari tidak ada kesalahan. Dia salah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka manusia-manusia yang bertakwa. Kemudian fawasafahum bil istiqamah. Allah mensifatkan, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan surat Al-Furqan 63 tadi, ibadur rahman wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah mensifati ibadur rahman itu dengan sifat apa? Istiqomah. Mereka istiqomah, berjalannya tawaduknya istiqomah, lisannya berbicara istiqomah, teguh. Fi lafadhatihim, lafaz mereka tetap, kata-kata mereka tetap mereka istiqomah. Wa khutuwatihim, langkah-langkah mereka tetap berjalan dengan istiqomah, tetap teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuqabiluna al-jahilina was-sufaha. Ibadur rahman tidak menghadapi orang-orang yang bodoh, tidak menghadapi orang-orang yang pandir tatkala mereka dicela. Bimisli jahlihim, seperti kejahilan mereka. Kira-kira jamaah sekalian pernah enggak ya berjalan dicela gitu loh. Itu loh. Dan Anda dengar, tatkala dia mencelaan itu Anda dengar. Bagaimana perasaan hati Anda? Panas mendidih, ingin membalas? Atau Anda seperti ibadur rahman yang mana fala yuqabilunal jahilina wasufaha bimisli jalim. Ibadur rahman tidak seperti orang-orang bodoh. Kalau kita membalas gitu ya kepandiran, kebodohan, ucapan celaan dengan seperti mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Kita beda. Kita ibadur rahman, kita hamba-hamba Allah yang mampu murah. Maka kita lawan kata-kata yang jelek dengan kata-kata yang baik. Fala yuqabiluna al-jahilina was-sufaha bimisli jahlihim wa sabahihim wa innama yu'riduna anhum. Berpalinglah. Jangan
dilawan. Tatkala ada orang mencela kita, yu'riduna, ibadur rahman berpaling, tidak memperdulikan. Wa yukhatibunahum bikalamin salimin. Tatkala ada orang mencela, itu siapa? Oh, itu siapa? Dicela ya. Dan dengar dia membalasnya dengan kata-kata yang baik. Assalamualaikum. Bikalamin salimin min hadil afat. Selamat dari kata-kata yang kotor. Kata-kata yang keluar malah doa. Semoga Allah merahmati Anda. Semoga Allah menjadikan kita bersaudara. Wa yadfa'una lisa'ah bil ihsan. Ibadur Rahman melawan kejahatan yang datang pada dirinya, kata-kata jelek yang diarahkan kepada dirinya, melawannya, menghadapinya dengan apa? Al-ihsan, kebaikan-kebaikan. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat atau surat Az-Zukhruf, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tastawi al-hasanah wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan as-sayyi'ah, dengan tidak sama kebaikan dengan as-sayyi'ah, kejahatan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamid, seolah-olah teman yang sangat setia, hamid. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Dan yang mempunyai perangai yang mulia ini, yang membalas kejahatan dengan kebajikan, itu adalah orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidaklah mempunyai sifat yang demikian yang hebat ini, itu adalah hanyalah orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ini surat Fussilat ayat yang ke-34 hingga ke-35, surat Fussilat, ya. Wala tastabil hasanatu wal sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Inilah sifat karakter ibadur rahman. Ayat ini hendaknya masuk dalam diri kita agar kita mempunyai perangai yang mulia, agar kita termasuk hamba-hamba Allah penghuni surga yang mempunyai karakter mulia. Kita sudah menjadi penghuni surga sewaktu kita di dunia. Kenapa? Karena kita mempunyai karakter-karakter penghuni surga. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tidak membalas kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kecuali dengan salama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat ke-34, wala tastawil hasanah wal sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa billati ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kannahu waliyyun hamid. Ayat ini kita masuk ke dalam hati kita, karena kita ini senantiasa diuji oleh Allah dengan permusuhan. Kita menjumpai orang-orang yang tidak sama sevisi dengan kita. Kita banyak memaafkan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Namun tidaklah mudah mempunyai karakteristik yang demikian itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Yang memilikinya adalah orang yang sabar.
sabar dalam penderitaan. Yang nggak sabar bagaimana Bu ya? Kita kan dihina. Ah kamu tuh begini, ah kamu. Hati ini kan sakit gitu ya. Mendengar ucapan-ucapan jelek kan sakit gitu ya. Lah menahan sakit hati itu kan lebih baik daripada sakit gigi katanya. Iya. Berat sakit hati itu. Wa may yulqaha illa alladziina sabar. Tidaklah mempunyai sifat karakteristik ya. Karakter perangai hamba-hamba Allah yang baik itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulqaha illa alladziina sabaru wa may yulqaha illa dzu hazzin 'adzim. Hanya orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ini Ustaz, siapa orang yang seperti ini? Nah, kita berharap orangnya kita ini sendiri Bu. Kita lawan. Ada orang yang bermusuhan dengan kita. Assalamualaikum. Salam. Sabar, gitu ya. Fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim. Manusia itu akhlak mereka itu berbeda. Misalnya Bu ya, kalau mahasiswa ini kan makanan, ada yang senang soto gitu, ada yang nggak senang soto sama sekali Bu. Ada yang senang ikan laut, ada yang benci ikan laut, berbeda-beda. Demikian pula akhlak manusia. Akhlak manusia ini beda-beda, karakternya itu beda-beda. Ada yang kita dekati assalamualaikum, dia senyum pada kita. Ada yang nggak senyum Bu, nggak senyum ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yatafawatun, akhlak manusia itu yatafawatun fi akhlaqihim, fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa ta'amulatihim. Muamalah mereka juga berbeda-beda, karakter. Maka kita harus sabar. Kenapa? Karena manusia itu tidak sama. Anak-anak kita tidak sama karakternya, manusia tidak sama. Maka kita membutuhkan akhlak ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tafawutan 'aziman. Bahkan perbedaannya sangat besar sekali. Wal wajib 'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim bi husni diyanatihi, agar agamanya itu diperindah, diperbagus. Wa jamili akhlaqi, agar akhlaknya itu dijamilkan, dicantikkan, digantengkan, diindahkan akhlaknya itu. Bagaimana? An yuttasaf bima dzakarallahu subhanahu wa ta'ala an ibadir rahman fil ayat sabiqah, yaitu dia mempunyai perangai ibadur rahman yang disebutkan Allah dalam surat Al-Furqan ayat ke-63 hingga ke-64-nya. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan mabui dengan waqar, jaga kehormatan, sakinah, tenang, tawadu, rendah hati kepada sesama manusia, dan juga tawadu lillah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khatabahumul jahiluna, jika ada orang yang jahil yang menyapa mereka dengan jelek, mereka mempunyai sifat apa? Qalu salama, yaitu melawan kejahatan yang mereka lakukan dengan salam, dengan kebaikan. Idfa billati ya ahsan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati ya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Ini yang harus kita miliki, ya. Maka fayuqabil isaah bil ihsan. Seorang muslim hendaknya melawan keburukan dengan kebaikan. Wa tawadhu ibadihi li ba'dillahi azza wajal, dan dia bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawadhu kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Mahma kanat akhlaquhu, bagaimanapun akhlak mereka. Karena kita ini punya teman gitu ya.
punya teman, punya tetangga, itu akhlaknya beda-beda, tidak sama. Ada akhlak mereka itu yang tidak sombong, ada akhlak mereka yang sombong, ada akhlak mereka yang sangat keras dan sebagainya. Berbeda-beda. Maka bagaimana menghadapi mereka? Ingat surat Al-Furqan ayat ke-63. Wa ibadur rahman. Ingat ya. Yaitu bersikap menolak kejahatan dengan kebajikan. Loh Ustaz, saya ini sudah sering salah Ustaz. Itu ada si A itu Ustaz, itu kayak memusuhi saya. Kenapa? Saya ketemu di pasar, ketemu di sini, kok nggak salam Ustaz? Duh, iya, ingat firman Allah. Wa qalu salama. Qalu salama. Mereka mengucapkan salam. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara baik. Ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, saya sudah salam Ustaz. Dia hanya nggak jawab. Tetap ucapkan. Ingat firman Allah. Qalu salama. Ibadur Rahman adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ustaz, dia cuma menjawab Waalaikumsalam. Menjawab, tapi dengan karakter jengkel. Ya, karena karakter itu ada dari jawab salam itu kelihatan karakter. Misalnya gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, karakternya berarti cinta, gitu ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sambil agak senyum gitu. Wah, ini berarti lagi lagi marah, gitu ya. Wa yanbaghi qabla dzalik an yasta'ina billahi bi umurihi kulliha. Dan sepatutnya seorang muslim dalam setiap apa yang dilakukan, urusan-urusan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Kita setiap saat berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Wa an yad'uhu an yahdiyahu li ahsanil akhlaq. Tatkala kita menjumpai tetangga, teman, saudara berakhlak tidak baik, tetap kita jaga sebagai ibadur rahman, tenang, kehormatan, tawadu, sambil kita doakan dia. Ya Allah, berilah petunjuk ya Allah. Hadiahilah dia, berilah dia rezeki ya Allah. Rezeki apa? Akhlak yang mulia. Kita doakan supaya dia berperangai yang mulia. Wa yasrifa anhu sayyi'aha. Doakan ya Allah, semoga kejahatan dia hilang ya Allah. Mohon kepada Allah agar Allah menghilangkan kejahatannya. Kama tabada an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi du'ai al-istiftah. Ini doa istiftah ya. Rasulullah SAW berdoa, ihdini, ya Allah tunjukilah aku ya Allah, li ahsanil akhlak, untuk mempunyai akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu juga kita minta kepada Allah, ya Allah berilah aku akhlak yang baik ya Allah, ihdini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha illa an. Tidak ada yang memberi petunjuk bisa menjadikan orang mempunyai akhlak yang baik itu kecuali Engkau ya Allah. Jadi akhlak yang baik itu adalah hidayah dari Allah. Tidak bisa seseorang mendapatkan atau mempunyai perangai akhlak yang baik kecuali jika dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasrif anni sayyi'aha. Jauhkanlah kami ya Allah dari akhlak yang buruk. La yasrifu sayyi'aha illa an. Tidak ada yang menjauhkan hamba dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini kita mohon kepada Allah SWT ya. Kita memohon agar Allah memberi kita akhlak yang baik dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Jika kita punya teman, keluarga tidak mempunyai akhlak yang baik, kita doakan ya Allah berilah akhlak tetanggaku, berilah akhlak saudaraku, berilah akhlak yang baik anakku dan sebagainya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurshidu
Nabi SAW pernah suatu ketika membimbing man kharaja min baitihi, seseorang yang keluar dari rumahnya, an yakul, membimbing Rasulullah SAW untuk membimbing agar dia berdoa kepada Allah SWT, Allahumma, ya Allah, a'udzu bika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, an adilla au udalla, dari aku tersesat atau disesatkan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Mohon kepada Allah agar tidak tersesat dan disesatkan. Yang kedua, au azilla au zalla. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tergelincir atau digelincirkan. Berlindung kepada Allah dari tergelincir dan digelincirkan. Yang terakhir, yang ketiga ya. Au adlima au udlama. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat dolim atau didolimi ya Allah. Yang terakhir, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah an ajhala, dari aku melakukan suatu kebodohan, au ujahala alayya, atau saya dibodohi, dibikin bodoh. Wabihada, maka kita lihat dalam doa Rasulullah SAW ini doa akhrajahu Abu Dawud ya, dan Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani. Kita lihat dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw dhalama aw ajala aw yujala alayya. Dalam doa Rasulullah SAW ini, wabihada doa al-mubarak, dalam doa yang diberkahi ini terdapat apa? Tahsinun, penjagaan lil abdi, penjagaan terhadap seorang hamba, an yakuna minhu jahlun alal akhirin, agar tidak terjadi padanya kebodohan, pembodohan kepada orang yang lain. Wa an yaslam huwa min jahl, dan dia juga dalam doa ini dia memohon agar selamat dari kebodohan, melakukan kebodohan orang-orang yang lain atasnya. Jadi dia berdoa tahsinul abi an yakuna minhu jahlun al-akhirin wa an yaslam huwa min jahlil akhirin alaihi. Dia berdoa kepada Allah SWT agar dia tidak melakukan kebodohan kepada orang lain, dan dia berdoa kepada Allah agar orang lain tidak memperbodoh dirinya. Ini menunjukkan kita diperintahkan untuk berdoa agar memiliki akhlak yang baik, agar kita tidak berbuat baik, tidak berbuat jelek kepada orang lain. Orang lain tidak berbuat jelek kepada kita. Kita mohon kepada Allah SWT, memohon perlindungan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ke-63 dan 64 surat Al-Furqan tentang karakter perangai dari ibadur rahman. Semoga dua ayat ini bisa kita amalkan ya, terutama ayat ke semua ayat tentunya ya. Wa ibadur rahman, hamba Allah adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka tawadu di muka bumi, tidak sombong kepada yang lain, mereka tenang, mereka menjaga kehormatannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, mereka juga membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika mereka dijeleki, mereka membalas dengan assalamualaikum. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, memberi petunjuk kepada kita. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, ambillah dosa-dosa kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.